Rakyat Indonesia miskin, rakyat Indonesia babu. Orang Malaysia yang menghina rakyat Indonesia seperti ini, gue mau tanya, kalian sekolah ke tidak? Tidak. Sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni guys. Belakangan ini ramai lagi komentar netizen Malaysia yang bilang kalau orang Indonesia datang ke Malaysia cuma bisa jadi babu atau pembantu rumah. Bahkan ada yang meremehkan seolah-olah semua WNI yang datang ke sana pasti bekerja di sektor domestik. Tapi komentar seperti ini langsung dibalas telak oleh netizen Indonesia dengan fakta dan realitas yang ada sekarang. Pertama, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sejak puluhan tahun lalu banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia, termasuk sebagai asisten rumah tangga. Namun faktanya jutaan pekerja Indonesia juga mengisi sektor konstruksi, perkebunan, manufaktur, hingga berbagai bidang profesional yang ikut menopang ekonomi Malaysia. Kedua, zaman sudah berubah. Banyak netizen Indonesia mengingatkan bahwa saat ini semakin banyak orang Indonesia yang datang ke Malaysia bukan untuk menjadi pekerja rumah tangga, tetapi untuk berbisnis, membuka usaha, kuliah, hingga bekerja di sektor profesional. Bahkan, tren pekerja Indonesia ke Malaysia juga mulai menurun karena sebagian memilih negara lain yang menawarkan peluang dan gaji lebih tinggi. Netizen Indonesia juga menegaskan bahwa pekerjaan apapun tidak pantas dijadikan bahan hinaan, karena semua pekerjaan yang halal memiliki nilai dan kehormatan. Yang menjadi ukuran bukan profesinya, tetapi bagaimana seseorang bekerja keras dan membangun masa depannya. Rakyat Indonesia miskin, rakyat Indonesia babu. Orang Malaysia yang menghina rakyat Indonesia seperti ini, gue mau tanya, kalian sekolah ke tidak? Tidak. Ya, tidak tahu. Jadi rakyat Indonesia itu sebanyak 270 juta jiwa, bahkan lebih, sekitar 77 atau berapa gitu. Ini gue singkatnya saja 270 juta jiwa, sedangkan rakyat kaum Malaysia cuma sekitar 32-35 juta jiwa sahaja. Berarti tidak ada 5% dari penduduk Indonesia, sekitar 0, ataupun cuma 1% sahaja. Ya, sedikit rakyat kau. Dan kalau kau tengok rakyat Indonesia itu banyak yang miskin, karena penduduknya 270 juta jiwa ini, yang miskin cuma 12% saja. Yang paling miskin cuma 12%. 12% yang miskin ini kalau dikumpulkan mereka memang melebihi negara kau, melebihi penduduk negara kau. Tapi dia cuma 12% di Indonesia, dari penduduk rakyat Indonesia dia cuma 12% sahaja. Nah, yang 88% dia ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang sangat sederhana. Kau tahu, ada yang kaya kan kalau dibandingkan dengan negara kau yang cuma 35 juta jiwa itu, yang miskin 6,2%. Cuma 35 juta jiwa sahaja yang miskin sudah 6,2%. Sedangkan yang tidak punya rumah itu 50%. Majority sewa. Itu ada datanya. Tapi rakyat Indonesia yang 200 sekian juta jiwa itu yang miskin cuma 12%. Tidak ada 50%. Yang lainnya itu antara kaya, sederhana, dan sangat sederhana. Dan 89% dia orang punya rumah cash. Tanah semua punya. Rakyat Indonesia jarang yang sewa rumah. Kalaupun dia sewa rumah, dia merantau. Seperti orang Jawa merantau di Bali, dia pasti akan sewa. Tapi di kampung dia pasti punya rumah. Kau cari, kau tanya dengan orang-orang Indonesia yang ada dekat Malaysia. Dia orang confirm punya rumah, sawah mereka luas-luas. Cek katanya. Rakyat Indonesia banyak yang miskin, banyak yang babu. Jadi babu di Malaysia, betul. Rakyat Indonesia miskin karena penduduk dia banyak, 277 juta jiwa. Jadi yang miskin memang banyak, 12% itu banyak, melebihi penduduk Malaysia. Tapi itu cuma 12%. Tidak 50%. Sedangkan rakyat negara kau yang cuma 35 juta jiwa, yang miskin itu 6,5%. Yang tidak punya rumah 50%. Tidak punya rumah 50%. Rakyat Indonesia yang sebanyak ini 277 juta jiwa, 89% diorang semua punya rumah. Kalaupun diorang sewa berarti diorang perantau. Jadi kalau dipikir-pikir, siapa lagi miskin? Orang yang mengaku negaranya kaya, terbukti data di tahun 2000 sekian, 2020, 21, 23, 50% rakyat kau tidak punya rumah.
sewa. Sama lagi miskin. Jadi macam gini, sebelum kau menghina negaraku, coba kau research, kau bandingkan berapa banyak rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia, kau compare 277 dengan 35. Itu pun setengahnya tidak ada, kecil sekali 35. Tapi bila kau compare kemiskinannya, memang dari 277 ini 12%. 12% itu kalau dikumpulkan, itu sebesar negara kau. Memang banyak rakyat miskin ya, karena penduduknya banyak. Tapi yang kaya jauh lebih banyak, yang mampu jauh lebih banyak. Tapi negara kau setengah dari negara kau itu 35 juta jiwa, setengahnya tidak punya rumah. Indonesia 277, dia orang 89% dia orang punya rumah semua. Mana lagi miskin? Aku rasa kalau Indonesia ni penduduknya cuma kecil macam kau, cuma kecil, sekecil negara kau 35 juta jiwa, Indonesia bisa lebih kaya daripada negara kau, jauh. Indonesia bukan negara termiskin, tapi Indonesia adalah negara nomor 2 yang punya rakyat miskin terbanyak, tapi dia tidak termiskin. Kenapa rakyat Indonesia nomor 2 versi World Bank punya rakyat miskin terbanyak? Karena penduduknya paling banyak di Asia Tenggara. Kau tak sekolah ya? Sedih tau, Malaysia tu pendidikan lebih murah daripada dekat Indonesia. Indonesia ni pendidikan mahal tau, walaupun setengah orang ada yang gratis, ada yang free juga. Tapi Malaysia tu lebih okey lah dia punya pendidikan. Tapi kenapa bodoh-bodoh Nanti kalau aku sudah bagi data macam gini, kau hina negara aku, rakyat Indonesia miskin, rakyat Indonesia babu, rakyat Indonesia banyak yang kerja dekat Malaysia. Aku bagi data, kalian playing victim. Tak berhenti di situ, hinaan terhadap TKI yang disebut babu atau bibi juga dibalas dengan pernyataan yang menohok. Salah satu komentar yang ramai dibicarakan berbunyi, "Tidak mustahil suatu saat nanti Malaysia dipimpin oleh orang Bangladesh." Kalimat ini bukan hinaan kosong, melainkan sindiran berbasis realitas demografi dan ketenagakerjaan yang sedang terjadi di Malaysia. Terus kau cakap, rakyat Indonesia banyak yang kerja dekat Malaysia jadi babu. Betul. Aku tak menafikan, memang banyak dekat negara kau. Tapi kau kena ingat, dekat Hong Kong lagi banyak, dekat Taiwan lagi banyak, dekat US lagi banyak, dekat Singapura lagi banyak. Bukan hanya negara kau satu-satunya. Kalau kau cakap rakyat Indonesia banyak bekerja di negara kau, itu karena satu alasannya, negara kau mudah dimasuki. Even ada pasport atau tak ada pasport, orang Indonesia mudah dan senang pergi ke sana. Selain mata uang kau tinggi, aku tanya, apa guna dia mata uang kau itu tinggi, tapi 50% penduduk dia tak punya rumah? Jadi seburuk-buruk pemerintahan Indonesia, dia ada bagusnya. Terbukti 89% dari rakyat dia semuanya punya rumah, cash money, itu real. Dan sebagus-bagusnya pemerintahan kau, terbukti 50% dari penduduknya tidak ada yang punya rumah. Itu data semua tersebar di sosial media. Dan ini nanti aku ngomong gini pasti banyak gak terima. Terus kalau gak terima gimana? Bukti udah tersebar di mana-mana. Data ada di mana-mana, bisa dibaca. Rakyat Indonesia babu, jadi babu itu tidak dosa, halal. Yang dosa itu banyak gaya tapi hutang negara. Yang bilang, wah betina ini memecah belah bangsa. Tidak, aku membela negaraku dari hinaan kau. Kau yang menghina negaraku lebih dulu, kau katakan negaraku babu, negaraku miskin, negara termiskin di dunia. Kau tak sekolah. Oke, karena kalian mulai lagi, Bibi mau kasih paham nih sama kalian. Nih ya, sebentar lagi Malaysia itu bukan sangat tidak mungkin untuk bernasib seperti Inggris. Jadi bumi putranya alias kalau kami sebut itu pribumi itu kalah dengan pendatang. Ya tergantung sih kalian melihat ini sesuatu yang buruk atau baik. Jadi nanti seperti Inggris yang dipimpin oleh India, bisa jadi Malaysia itu 20-30 tahun lagi dipimpin oleh PM Bangladesh. Kan kalian menggunakan sistem demokrasi tuh, apalagi sekarang banyak banget tuh imigran Bangladesh. Nah mereka kan menikahi tuh wanita-wanita Melayu kan. Habis itu karena mereka udah tinggal lama di situ, mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan kalian akan menjadi yang sekarang sedang disebut Bangladesh. Yang apa-apa sih, kan yang penting mereka pintar. Kan semua orang sama, ya kan? Saya yang mengingatkan saja, kalau kalian ini bermalas-malasan, kalian akan kalah dengan pendatang Bangladesh. Bisa mengguncang identitas nasionalnya. Migran asal Bangladesh kini mulai menguasai ekonomi, membangun komunitas sendiri, bahkan merambah dunia bisnis. Jumlah mereka terus bertambah, mengambil alih sektor konstruksi, manufaktur, hingga perdagangan. Di beberapa kota, bahasa dan budaya mereka semakin mendominasi, sementara warga lokal merasa tersisih di tanah sendiri. Apakah Malaysia masih menjadi milik rakyatnya, ataukah perlahan-lahan berubah menjadi wilayah baru bagi migran Bangladesh? Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar
menguasai sektor ekonomi. Malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok, korang akan rasa macam ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR. Menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Tapi yang peliknya, Jadi ketika masih ada yang berkata orang Indonesia ke Malaysia hanya jadi babu atau bibi-bibi, banyak netizen langsung menjawab, itu mungkin cerita puluhan tahun lalu. Sekarang realitasnya jauh lebih beragam. Ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ada yang menjadi profesional, dan ada juga yang membuka lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, fakta selalu lebih kuat daripada ejekan. Dan perkembangan masyarakat Indonesia hari ini menunjukkan bahwa peluang warganya sudah semakin luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut kalian, apakah hinaan seperti ini masih relevan dengan kondisi saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.